Ya, selamat pagi. Jadi kita sekarang untuk basic clinical skill. Jadi pemeriksaan untuk kasus kekerasan seksual. Jadi kita akan melakukan pelatihan bagaimana memeriksa genitalia dan juga anus. Nah, jadi untuk pendahuluannya bahwa untuk pemeriksaan yang akan kita lakukan itu adalah bertujuan untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual terjadi. Yang akan kita kumpulkan adalah bukti-bukti medis. Jadi semua bukti-bukti yang ada itu kita kumpulkan, kita dokumentasikan di dalam sebuah rekam medik, yaitu rekam medik kekerasan seksual yang sudah ditampilkan dalam bahan kuliah ini. Nah, jadi kita mengingat kembali bahwa bukti-bukti yang akan kita kumpulkan adalah bukti medis. Jadi bukti medis itu adalah bukti yang ada pada tubuh manusia atau mungkin yang bersumber dari tubuh manusia atau dikenal sebagai bukti biologis. Nah, dalam kasus kekerasan seksual, bukti-bukti medisnya itu bisa dalam bentuk luka-luka, mungkin ada suatu luka di genitalia maupun anus, atau juga bukti-bukti biologis, misalnya ejakulat. Nah, sebagai legal reasoning, sebagai latar belakang pemikiran hukum, dalam pemeriksaan ini adalah untuk membuktikan kasus kekerasan seksual yang merupakan delik formal. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu delik. Jadi delik itu adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Delik itu ada dua, ada delik material dan ada delik formal. Delik material itu adalah pertanggungjawaban berdasarkan akibat daripada perbuatan. Jadi seperti pada kasus penganiayaan, jadi akibatnya itu luka dan derajat luka. Sehingga dalam pembuatan visum et repertum penganiayaan itu ada derajat luka. Berbeda dengan kekerasan seksual yang merupakan delik formal. Jadi yang dimaksud dengan delik formal itu adalah pertanggungjawaban berdasarkan perbuatannya dengan tidak menghiraukan atau menyampingkan akibatnya. Jadi akibat kekerasan seksual misalnya penyakit menular seksual ataupun kehamilan, nah itu tidak diperhitungkan. Jadi yang dipergunakan sebagai pertanggungjawaban adalah unsur perbuatannya. Nah, jadi untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan ini, seperti dalam kuliah sudah kita sampaikan bahwa ada bukti-bukti sirkumstansial yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Bukti-bukti sirkumstansial tersebut meliputi tanda kedewasaan, tanda kekerasan, tanda persetubuhan, dan waktu persetubuhan. Itu yang 4 hal yang menjadi bukti sirkumstansial yang utama. Sedangkan akibatnya itu bila ada. Jadi karena kembali di sini ada delik formal, jadi unsur perbuatan. Jadi tanda kedewasaan itu berhubungan dengan maturitas. Jadi maturitas maksudnya adalah kemampuan secara hukum seseorang itu memberikan persetujuan untuk hubungan seksual. Jadi maturitas ini salah satunya itu ditentukan oleh kompetensinya. Jadi kompetensi itu berhubungan dengan umur. Jadi menurut undang-undang bahwa umur dikatakan anak-anak itu kalau umurnya kurang dari 18 tahun. Itu menurut undang-undang perlindungan anak. Jadi sehingga kita harus membuktikan berapakah umur daripada korban yang kita periksa, apakah dia matur atau tidak. Nah, di samping itu juga tentang kapasitasnya. Jadi kapasitas adalah kemampuan daripada seseorang untuk memberikan persetujuan. Dalam hal ini, kalau seorang yang mengalami keterbelakangan mental, retardasi mental, jelas dia tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan persetujuan. Itu adalah kedewasaan sebagai bukti sirkumstansial yang pertama. Kemudian ada tidaknya tanda kekerasan harus kita lihat. Jadi tanda-tanda kekerasan ini bisa berupa luka-luka atau mungkin tanda-tanda keracunan yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya. Jadi luka-luka ini atau tanda kekerasan ini itu menunjukkan bahwa korban itu tidak setuju. Jadi bahwa sexual assault ini merupakan suatu tindakan yang without consent, tanpa persetujuan. Bukti sirkumstansial yang ketiga itu adalah tanda persetubuhan. Jadi tanda persetubuhan ini bisa berupa tanda penetrasi dan atau juga bisa tanda ejakulasi.
Jadi tanda penetrasi itu adalah masuknya bedak tumpul ke genitalia maupun anus, dan juga tanda ejakulasi itu berupa bukti-bukti biologis yang diperiksa. Jadi ada ejakulat, sel spermatozoa maupun komponen-komponen lain. Bukti substansial yang keempat itu adalah waktu pertumbuhan. Jadi ini bisa kita tentukan dari healing proses, jadi proses penyembuhan luka-luka pada korban, atau juga dari hasil pemeriksaan lab. Nah, itu jadi 4 hal penting yang menjadi bukti substansial. Jadi tanda kedewasaan, tanda kekerasan, pertumbuhan, dan waktu pertumbuhan. Nah, sedangkan akibat pertumbuhan itu bila ada, baru kita akan tulis di dalam rekam medis kekerasan seksual. Nah, jadi prosedur pemeriksaannya. Jadi prosedur pemeriksaan itu sama dengan prosedur pemeriksaan pasien. Jadi kita harus mengingat kembali bahwa dalam kedokteran forensik klinik itu ada konsep dualisme biometrik. Jadi pada saat yang sama, orang yang sama mempunyai dua posisi yang berbeda. Posisinya itu bisa sebagai pasien dan sekaligus menjadi korban. Nah, sehingga penanganannya, tata laksana, prosedur pemeriksaannya itu sama. Jadi meliputi yang pertama anamnesis dulu. Sebelum melakukan tindakan medis, pasti kita harus melakukan konsen dulu. Ya. Jadi prosedurnya yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis itu nanti ada anamnesis yang umum dan yang khusus. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang umum, yaitu pemeriksaan fisik secara general. Kemudian yang ketiga baru pemeriksaan lokal. Pemeriksaan lokal di sini dilakukan pada bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat kekerasan seksual tersebut. Jadi dalam hal ini ada bisa di genitalia, bisa juga di anus. Kemudian pengambilan sampel, langkah yang keempat. Yang kelima adalah pemberian obat pencegah kehamilan. Itu bila diperlukan. Jadi bila diperlukan memang pada saat kejadian kekerasan seksual itu korban dalam keadaan masa subur, maka memerlukan pemberian obat pencegah kehamilan. Yang kita biasanya berikan adalah derivat estrogen. Jadi ethylstilbestrol 25 mg diberikan 2 kali 1 per hari selama 3 hari. Dan kemudian sebagai korban, langkah yang keenam itu adalah pembuatan surat keterangan medis atau visum et repertum sesuai dengan permintaan. Jadi kalau surat keterangan medis itu diminta bukan oleh penyidik, sedangkan visum et repertum itu dibuat berdasarkan permintaan tertulis secara resmi dari penyidik yang berwenang sesuai dengan prosedur legal. Dan sekali lagi, jadi kita tekankan di sini bahwa semua yang kita dapatkan, fakta-fakta yang kita dapatkan mulai dalam anamnesis, pemeriksaan fisik dan semuanya itu dicatat di dalam rekam medis kekerasan seksual yang sudah dilampirkan di dalam bahan kuliah ini. Untuk anamnesis itu ada anamnesis umum dan anamnesis khusus. Jadi anamnesis umum itu adalah menyangkut tentang keadaan-keadaan umum yang tidak berhubungan dengan kekerasan seksualnya. Sedangkan yang khusus itu adalah mengkhusus menganalisis kejadian kekerasan seksualnya. Jadi yang umum ini juga berperanan untuk menyingkirkan jenis-jenis kekerasan seksual yang ada. Jadi yang umum ini meliputi misalnya yang pertama itu adalah identitas. Jadi identitas korban, terus jelas, status perkawinan. Jadi karena kemarin di kuliah sudah saya sampaikan bahwa ada kekerasan seksual menurut kitab undang-undang pidana ada yang namanya overspell atau perselingkuhan. Jadi harus dalam suatu ikatan perkawinan salah satu atau kedua daripada tersangka pelaku. Dan kemudian ditanyakan juga tentang riwayat penyakit dan pemakaian obat. Jadi penyakit yang ditanyakan itu terutama adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya kehilangan kesadaran, misalnya epilepsi atau mungkin hipotensi berulang, sinkop. Nah, itu jadi untuk menyingkirkan adanya pasal yang mengatur tentang hubungan badan dengan wanita tidak sadar. Demikian juga dengan pemakaian obat ditanyakan, terutama obat-obat yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Jadi misalnya menggunakan pentobarbital itu biasanya, atau mungkin nafsa dan sebagainya. Atau mungkin yang spesifik seperti di negara-negara lain yang dikenal digolongkan sebagai drug relief, itu
itu dengan menggunakan gamma hidroksibutiric acid, jadi GHB. Ya. Kemudian riwayat obseksi dan hidrologi itu perlu ditanyakan misalnya tentang menstruasinya di dalam mesis. Kapan mens yang pertama, menal, seks untuk memperkirakan berapa umurnya, perkembangan seks sekendernya, dan kemudian menstruasinya teratur apa tidak, dan kemudian kapan menstruasi. Jadi menstruasi terakhir ini juga dapat memperkirakan bahwa apakah kekerasan seksual itu terjadi pada masa subur, masa ovulasi apa tidak. Sehingga dari analisis bisa kita mengambil suatu keputusan apakah diberikan obat pencegah kehamilan apa tidak. Hubungan seksual juga kita sampaikan karena kalau sudah ada hubungan seksual sebelumnya, bukti-bukti terutama bukti-bukti pada himen itu tidak akan ditemukan lagi, jadi himen itu akan robek. Jadi umumnya cuma sekali sehingga ya tidak ada robekan baru lagi. Demikian juga kehamilan, aborsi maupun mampus yang dialami oleh korban. Itu jadi yang umum. Nah, sedangkan yang khusus itu adalah menyangkut secara khusus kejadian-kejadian yang dialami oleh korban secara kronologisnya. Jadi siapa pelakunya, kemudian tindak kekerasan apa yang dialami oleh korban, apakah mungkin dibekap mulutnya, apakah diberikan racun dan sebagainya. Atau mungkin juga ditanyakan tindakan korban untuk melawan, untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Jadi apakah dia mungkin meronta, berteriak, mencakap dan sebagainya, dan juga bagaimana identitas pelakunya. Jadi yang perlu kita ingat di sini bahwa di dalam kekerasan seksual bahwa saksi dan korban, jadi korban itu juga menjadi saksi sehingga dikenal sebagai saksi korban. Sehingga anamnesis ini memang sangat vital karena bisa menjadi suatu kesaksian di pengadilan, sehingga jadi harus secara runut dan lengkap kita mencatatnya di dalam analisis kekerasan seksual. Nah, dan selanjutnya dalam analisis kita melakukan pemeriksaan fisik yang umum. Pemeriksaan fisik yang umum yang pertama itu adalah tanda vital. Tanda vital ini mulai dari kesadarannya, kemudian tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga yang umum itu kita melihat bagaimana keadaan mentalnya. Apakah mungkin ada retardasi atau mungkin ada kelainan mental yang memang disebabkan oleh karena kekerasan seksualnya. Jadi kita tulis di dalam rekam medik bahwa korban itu mungkin datang, ya siapa yang mengantar, kemudian kooperatif apa tidak, kemudian menjawab sesuai dengan pertanyaan, perkembangannya sesuai dengan umur dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa secara umum mental korban yang kita periksa. Kalau memang ada luka-luka dan mungkin nyeri, kita tulis skalanya di berapa. Nah, kita kembali lagi bahwa di dalam kekerasan seksual itu kita membuktikan yang pertama itu bukti substansial berupa tanda kedewasaan. Jadi kita cari dengan erupsi gigi misalnya. Jadi misalnya tumbuhnya gigi premolar itu biasanya terjadi setelah umur 18 tahun. Sedangkan molar 3 itu antara 22 sampai 25 tahun. Jadi di sana kita bisa mengukurkan umur. Di samping itu, umur juga bisa kita perkirakan dengan perkembangan ciri seksual sekunder dengan menggunakan skala Turner. Jadi di Turner berapa, dan ini semua sudah ada di dalam form kamidik kekerasan seksual. Nah, dan selanjutnya baru status generalis, bagaimana keadaan dari kepala sampai kaki kita periksa, dan kemudian bukti substansial yang kedua berupa luka-luka atau tanda keracunan yang menunjukkan tanda kekerasan. Nah, itu jadi yang luka-luka ini kita periksa di daerah-daerah yang di luar kelamin, di daerah ekstra erogen, yang menunjukkan bahwa luka-luka itu terjadi karena korban tidak setuju. Untuk deskripsi luka di sini sesuai dengan deskripsi luka yang pada kasus kekerasan fisik. Jadi mulai dari lokasi anatomi, kemudian koordinat, kemudian jenis luka, kemudian ukuran luka, kemudian gambaran luka. Sedangkan kalau memang ada luka-luka di daerah genitalia itu atau di anus, jadi
Deskripsi lukanya itu disesuaikan dengan arah jam. Jadi jam berapa jadi luka itu terjadi. Nah, jadi kembali saya ingatkan, ada juga kita secara umum juga memeriksa mentalnya. Apakah mungkin ada retardasi mental, bahwa orang itu memang tidak mempunyai kapasitas untuk hubungan seksual, sehingga dikorongkan dalam statutory rape, ya, termasuk juga anak-anak contoh minor, seperti yang saya jelaskan kemarin pada saat kuliah. Atau mungkin kelainan-kelainan mental itu bisa terjadi akibat daripada kekerasan seksualnya yang dikenal sebagai post-rape syndrome. Misalnya orang itu avoidant, itu artinya menolak untuk membicarakan masalah yang kalau sudah dianalisis berhubungan dengan hubungan seksual, atau mungkin hypervigilant itu adalah waspada berlebihan, jadi sehingga orang itu jadi kadang-kadang juga akan mengamuk, agitasi, atau mungkin sebaliknya bisa depresi, atau mungkin flashback itu akan mengingat terus kejadian-kejadian kekerasan seksualnya. Jadi gejala post-rape syndrome yang lain itu adalah enhancement. Salah satunya adalah merasa dirinya itu terasing, atau mungkin merasa dirinya kotor, berdosa dan sebagainya. Nah, itu jadi ditulis semuanya di dalam rekam medik kekerasan seksual. Ini untuk status lokalisnya. Jadi status lokalis itu adalah pemeriksaan genitalia maupun anus. Nah, jadi saya mengingatkan kepada adik semua bahwa berdasarkan SKDI untuk pemeriksaan genitalia itu ada standar positifnya 3. Sedangkan kalau untuk anus itu adalah 4, sehingga jadi pemeriksaan anus harus bisa mandiri. Nah, ini jadi posisi untuk pemeriksaan status lokalis genitalia dengan posisi dikotomi untuk yang dewasa. Jadi dokter berada pada gambar. Kemudian karena ini adalah kasus yang sensitif gender, maka perlu adanya kaperon yang wanita, jadi bisa pelawar, bisa polwan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak, jadi ini sesuai dengan keinginan anak. Jadi umumnya itu adalah dengan modifikasi dikotomi, di mana anak itu dipangku oleh ibunya seperti pada gambar, atau mungkin ditidurkan dengan posisi yang modifikasi daripada dikotomi, dan juga kadang-kadang anak itu lebih suka dengan posisi demikian posisian. Nah, tapi pada anak-anak, kalau seandainya kelainan pada genitalianya itu minimal atau mungkin meragukan, memang perlu adanya suatu perubahan posisi. Mungkin bisa saja dari dikotomi ke demikian position, atau sebaliknya dari demikian position ke dikotomi. Jadi kalau seandainya ada kelainan yang meragukan. Nah, ini pemeriksaan genitalianya pada posisi dikotomi yang ada di sebelah kiri itu dilakukan lateralisasi dengan menarik labia mayora ke kiri dan ke kanan dengan 2 tangan. Jadi seperti pada gambar yang sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau lateralisasi pada posisi clinical position, jadi seperti gambar yang di sebelah kanan, itu dengan menarik superolateral dengan arah panah yang tertera di gambar. Jadi superolateral arah tarikan lateralisasinya. Jadi hal ini bertujuan agar lapangan pandang pemeriksa itu akan menjadi lebih luas, sehingga jadi kelainan akan lebih banyak kita bisa lihat. Nah, sebelumnya melakukan suatu latihan, jadi mungkin alangkah baiknya jadi adik semua mempelajari kembali anatomi. Jadi anatomi genitalia yang dewasa wanita dan genitalia wanita untuk yang anak-anak. Nah, jadi secara umum lihat ada labia mayora, kemudian ada labia minora, kemudian pertemuan labia mayora di posterior namanya fossa posterior, kemudian di dalamnya lagi antara fossa posterior dengan pertemuan labia minora itu ada fossa navicularis, kemudian ada prepucium clitoridis, ada clitoris, kemudian ada mons veneris, jadi kemudian baru ada himen, dan himen ini
ada anulus hymenalis. Nah, kemudian hymen itu dengan berbagai bentuk. Kemudian ada juga di atasnya ada muara uretra. Nah, jadi itu jadi perlu dipahami dulu. Dan juga tidak kalah pentingnya, jadi adik lihat tentang daerah perineum, karena juga luka-luka bisa saja terjadi di daerah perineum. Nah, ini untuk anatomi anak-anak sedikit berbeda dengan yang dewasa karena perkembangan pengaruh-pengaruh hormonal. Jadi pada anak-anak terjadi deposit lemak yang berlebihan, ya, lebih banyak pada labia mayora, terutama pada mons veneris. Kemudian juga labia minora daripada anak itu masih belum tertutup sepenuhnya oleh labia mayora. Nah, hal ini, anatomi ini menyebabkan bahwa hymen pada anak relatif lebih dalam posisinya dibandingkan dengan dewasa. Itu karena ada tumpukan lemak di mons veneris dan sekitar labia mayora. Itu menyebabkan bahwa kelainan-kelainan pada hymen, terutama robekan hymen pada anak sangat jarang. Di samping faktor fisiologis adanya estrogen maternal yang masih ada di dalam darah. Nah, bagaimana pemeriksaan genitalia perempuan itu? Jadi mulai dari luar ke dalam. Jadi pada prinsipnya kita periksa dari luar ke dalam sesuai dengan anatominya. Misalnya dari rambut pubis, apakah di rambut pubis ada yang tercabut atau mungkin ada rambut pubis yang berbeda dari rambut pubis yang ada. Bila perlu disisir, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian kalau misalnya di rambut pubis itu ada cairan atau sesuatu lubrikan yang lengket, nah itu harus dipotong rambutnya, dimasukkan ke dalam amplop sebagai bukti apakah ada jadwal di sana. Nah, kemudian mulai dari mons veneris, apakah ada luka-luka di sana, demikian juga labia mayora, labia minora, dan klitoris. Jadi kan di sana sering sekali kalau pada kekerasan seksual itu ada luka-lukanya, bisa luka memar, bisa luka lecet. Jadi kalau memang ada, itu dituliskan, dideskripsikan sesuai dengan arah jarum jam. Tempat yang paling banyak terjadi luka-luka pada penetrasi di genitalia itu adalah di forceps posterior. Itu yang paling banyak, hampir 70% luka-luka terjadi di forceps posterior, sehingga ini perlu mendapat perhatian yang lebih, termasuk juga di fossa navicularis dan labia minora. Dan selanjutnya baru diperiksa hymennya. Jadi hymen, kalau misalnya intak hymennya jadi utuh, maka ukur diameter transversal kepada hymen. Terutama pada anak-anak. Jadi pada orang dewasa pun bisa juga melakukan pengukuran, tapi pada anak-anak pada umumnya diameter transversal hymen ini akan memberikan banyak informasi. Nah, kalau misalnya ada robekan, maka kita tulis robekan itu sesuai dengan jarum jam, apakah robekannya komplit atau inkomplit. Robekan komplit itu kalau robekan itu sampai mengenai anulus hymenalisnya, sampai ke dasarnya. Sedangkan yang inkomplit kalau seandainya tidak sampai ke anulus hymenalisnya. Selanjutnya kita lihat tanda radangnya ada apa tidak, apakah sudah menyembuh apa tidak. Kalau ada tanda radang, apakah ada tenderness, rasa nyeri ketika disentuh, atau mungkin ada pumpuan darah. Ini untuk memperkirakan waktu pertumbuhan. Nah, dan kalau seandainya terjadi robekan hymen, baru dilakukan vaginal touche untuk menilai anexa dan juga menggunakan speculum. Jadi speculum untuk melihat kelainan-kelainan yang ada di vagina maupun di fornix posterior. Di vagina bisa terjadi luka utuh, terutama di daerah lateralnya, juga di fornix posterior bisa terjadi memar. Nah, jadi samping itu juga bisa dipergunakan untuk pengambilan sampel. Jadi sampel itu dengan swab, mungkin di pengambilan sampel oleh dokter Iki itu adalah dengan memutar arah ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, itu dengan kira-kira waktunya 20 detik dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, jadi kalau yang sudah menggunakan speculum bisa juga mengambil swabnya di vagina dan fornix posterior, diambil dengan
cara yang sama, diputar, gerak maju mundur, atas bawah, melingkar selama 20 detik. Atau mungkin dilakukan bilas vagina. Jadi bilas vagina dengan memasukkan cairan Aquadex ke vagina, kemudian dikocok dan kemudian diambil kembali, diaspirasi dengan seiringnya. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa himen itu bentuknya bervariasi. Jadi yang umumnya adalah yang anularis, tapi ada juga bentuk-bentuk lain yang semilunar, ada yang coroniformis, ada yang septus atau biforis, ada yang labiformis, ada yang juga fimbriatus, filiformis, pada gambar. Nah, jadi saya ingatkan kembali, jadi yang khas itu adalah di daerah posterior kalau memang ada robekan yang baru. Jadi antara jam 5 dan jam 7 yang masih bukan tanda radang. Ya, jadi kita ingatkan bahwa saya tekankan untuk pencarian himen yang pertama kali lokasinya dulu, apakah perempat vagina bagian depan secara normalnya, bentuknya apa, baru kita lihat kelainan-kelainan. Nah, ini jadi gambarnya. Jadi yang paling atas itu adalah yang spleniformis, kemudian ada yang coroniformis, kemudian selanjutnya itu adalah yang dentatus, kemudian di bawah itu labiformis, kemudian ada yang pinpoint, kemudian ada yang biforis atau septus yang paling bawah paling kanan. Jadi bentuk-bentuk yang variasi yang normal. Nah, ini jadi yang semilunar, kemudian yang umum itu yang di tengah itu adalah anularis, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah yang imperforatus, dan ini yang memerlukan penanganan untuk dilobangi agar pada saat menstruasi tidak terjadi pengumpulan darah, jadi hematokolfos. Nah, ini jadi pada himen bukan robekan saja yang mungkin terjadi, jadi bisa saja kelainan-kelainan yang lain. Memang robekan itu yang pertama kali yang memberikan yang lebih. Jadi deplorasi, apa deplorasi itu apakah komplit atau inkomplit, apakah itu baru atau lama. Bisa saja juga terjadi hematom di himen, ada suatu memar, resapan darah di himen, atau mungkin abrasi, redness, jadi kemerahan. Atau mungkin terjadi narrowing, jadi penyempitan setempat karena rasa nyeri itu pada himen. Kemudian bisa juga bercat, jadi hymnal nodes, atau mungkin adanya celah di himen, hymnal flap, atau mungkin ada kehilangan jaringan himen, terutama di daerah posterior. Ini juga kelainan himen ini juga menyebabkan adanya diameter transversal di pada himen itu akan melebar. Atau ada bentuk V atau bentuk U di tepi dalam daripada himen, dan juga pengukuran diameter transversal profesion di tengah himen. Nah, ini jadi gambar yang paling kiri atas. Di jam 11 kita lihat bahwa ada penyempitan yang mendadak di setempat. Ini bisa terjadi karena rasa nyeri karena robekan himen. Itu yang di jam 11. Berbeda dengan yang di jam 5, di sana memang ada kehilangan jaringan himen, jadi bentuknya seperti U. Itu jadi U-shape. Perbedaannya antara narrowing, kemudian ada U-shape pada himen. Kemudian yang di bawah ini yang paling umum terjadi, jadi yang ada bentuk kehilangan jaringan berupa bentuk V atau bentuk U, terutama di daerah posterior di tepi dalam daripada himen. Yang paling kanan atas, nah jadi himennya intak tetapi ada diameter transversal yang melebar. Nah, jadi mengapa diameter transversal ini melebar? Itu karena terjadi mekanisme folding. Folding ya, kalau ada penetrasi maka tepi dalam daripada himen itu akan melipat ke dalam, dan kemudian karena proses penyimpanannya karena pengaruh hormon estrogen menyebabkan cepat sembuh, sehingga akan terjadilah diameter transversal daripada himen akan bertambah. Ini adalah secara statistik kelainan yang disampaikan oleh American Journal of Immunology, bahwa yang paling banyak 70% luka-luka terjadi di daerah prostat posterior, kemudian baru muncul labia minora, baru himen, baru prostat articularis, dan seterusnya. Jadi yang paling kita tekankan di sini bahwa kelainan yang paling
banyak terjadi pada penetrasi itu ada di daerah posterior. Nah, sekarang kita pemeriksaan anus. Jadi anus kita periksa itu adalah perubahan anatomi dan perubahan bentuk dan perubahan fisiologi pada anus. Sehingga jadi pada anus yang pertama kali kita lihat, kita inspeksi apakah ada luka-luka yang ada di sana. Kalau ada yang baru, misalnya ada luka memar, luka lecet, ada juga fisul. Fisul itu adalah luka terbuka mulai dari atau luka lecet mulai dari kulit anus sampai ke mukosannya. Kalau sudah lama menyembuh akan terjadi sikatrik. Jadi kalau ada luka-luka maupun sikatrik kita tulis sesuai dengan arah jarum jam. Jadi umumnya untuk yang pemeriksaan anus itu dilakukan dengan posisi didotomi. Nah, kemudian kita juga lihat pada inspeksi apakah ada perubahan untuk anus. Karena anus yang sudah sering mengalami sodomi itu tidak akan menutup, dia akan selalu terbuka. Itu dikenal sebagai anal laxity, kelelahan anus. Kalau seandainya kelelahan anusnya sudah begitu berat, maka bentuk anus akan berubah menjadi corong, ulcersif. Itu disebabkan karena terjadi kehilangan lemak di sekitar anus. Nah, itu perubahan bentuknya. Dan kemudian dari infeksi langsung kita melakukan pemeriksaan refleks. Jadi tidak memanipulasi anus. Jadi dengan dilakukanlah anal depression refleks dengan menarik anus ke lateral kiri dan kanan, kemudian dilepas akan menutup, kemudian baru akan ditunggu beberapa detik, maka anus itu akan terbuka. Ketika terbuka, baru diukur diameter antero-posterior. Kita nilai. Jadi kalau yang hymen itu adalah diameter transversal kita ukur. Tapi kalau yang anus, jadi yang kita ukur adalah diameter antero-posterior. Nah, jadi kalau seandainya diameternya itu lebih daripada 2 cm, menunjukkan bahwa refleksnya sudah hilang ya, sehingga bukti bahwa sudah tidak disodomi berulang sebetulnya. Nah, setelah ADR baru dilakukan colok tumor untuk mengetahui bagaimana sphincter ani. Jadi kekuatan sphincter ani kalau memang ada proctoskopi, jadi kita lakukan proctoskopi untuk melihat apakah ada penebalan di pektinia di batas antara mukosa dan kulit daripada anus. Dan selanjutnya dilakukan pengambilan sampel yang tadi sama dengan genitalia maupun yang ada di anus. Inilah anatomi anus laki-laki dan perempuan, karena korbannya bisa saja laki-laki atau perempuan. Nah, ini adalah gambar anatomis untuk menunjukkan ADR, anal depression reflex, yang kita nilai itu adalah otot-otot sphincter ani internus. Mohon maaf, jadi salah. Jadi yang kita nilai itu adalah sphincter ani externus ya, karena yang internusnya itu yang volunteer. Jadi yang internus itu volunteer disadari, sedangkan yang externus itu tidak disadari, yang involunteer. Sehingga jadi anal depression reflex ini adalah untuk menilai refleks daripada sphincter ani externus. Nah, ini adalah gambaran meritannya. Jadi yang putih itu adalah linia pektinia digambarkan di sebelah kanan. Kemudian di sana ada juga pembuluh darah yang banyak, terutama vena-vena, sehingga jadi bisa saja juga akan ditemukan varises pada sodomi yang kronis ya. Kalau yang baru mungkin saja ada luka-luka di sana dan juga sering ditemukan lubrikan ya. Nah, ini kelainan yang ada itu ada lubrikan, kemudian bisa ada abrasi, kemudian ada fisur, ya, kemudian juga ada memar mungkin di bokongnya dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Yang sebelah kanan ini yang akut, ada luka lecet, ada luka memar, anusnya masih tertutup, sedangkan yang sebelah kiri sudah kronis. Dan itu yang ada tanda panahnya adalah yang menunjukkan fisur. Mengapa ini kronis? Karena anus sudah tidak menutup lagi, dan sudah terjadi kelelahan anus atau anal laxity. Ya, hanya sekian. Selamat berlatih. Kemudian diisi form sebelumnya. Jadi formnya itu harus diisi dulu, dibaca dulu,
baru nanti akan bisa mengisi. Jadi yang perlu saya tekankan ini pada saat analisis, jangan sampai ada interogasi. Artinya bahwa kita bertanya, kita menulis, itu kesannya interogasi. Jadi lebih baik dibaca dulu semua apa yang akan ditanyakan di formnya, kemudian baru bertanya dan menulis. Mungkin setelah 5, 4, atau 6 pertanyaan baru kita tulis. Terima kasih.